Para pejuang coding sekalian, salam Java Programming. Kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang enumerasi di dalam bahasa pemrograman Java. Enumerasi sebetulnya sudah sejak lama sekali dikenal dalam bahasa pemrograman lain, seperti bahasa C dan C++. Nah, tetapi walaupun demikian, pada awal kemunculan Java, sebetulnya tidak terdapat enumerasi, tidak disediakan fasilitas enumerasi dalam Java. Baru pada Java versi 5, ya, enumerasi ini diadopsi dan diterapkan di dalam Java. Enumerasi itu sendiri merupakan satu set, ya, satu barisan konstanta, ya, yang penerapannya dalam Java menjadi seperti sebuah kelas, dan tentunya dapat menjadi tipe data dengan kata kunci enum. Karena itu, enum juga selain mendefinisikan set konstanta tadi, juga dalam Java bisa memiliki metode. Untuk langsung lebih jelasnya, kita akan langsung praktek dengan contoh, ya. Dalam contoh ini kita deklarasikan suatu kelas, ya, namanya enum jadwal pelajaran, ya. Ini sebetulnya belum membentuk jadwal pelajaran, ya. Ini hanya untuk testing dulu seperti apa enum berjalan, ya. Seperti terlihat di sini, kita mendeklarasikan enum dengan kata kunci enum. Lalu nama enumnya adalah hari. Nah, di dalam enum, di antara kurung buka kurawal dan kurung tutup kurawal, kita definisikan konstanta. Bebas, terserah kita, ya. Contohnya ini saya mendefinisikan nama-nama hari, ya, dalam huruf besar: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, untuk mengetes nih apa yang terjadi, ya, kita bikin main method ini untuk ngetes dulu agar kalian dapat feeling seperti apa, ya, enum. Bagaimana kalau misalnya, nah ini cara mengakses konstanta di dalam enum, ini konstanta, ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ini konstantanya. Bagaimana cara mengaksesnya? Tinggal hari titik Senin, seperti kita mengakses suatu atribut dari kelas, ya. Kita coba bagaimana sih kalau kita print out hasilnya, ya. Ini coba-coba, ya, hari titik Senin. Dengan ada hari titik Senin titik ordinal. Nah, ordinal ini, ya, ini bawaan dari Java-nya, bukan dibuat metodenya oleh kita. Jadi enum bisa punya metode titik ordinal, ya. Ordinal itu indeks, ya, indeks dari si konstanta, ya. Nah, kita sudah bisa tebak Java selalu indeksnya dari 0, ya. Kita sudah bisa tebak Senin 0 indeksnya, Selasa 1, Rabu 2, dan seterusnya, ya. Kita buktikan. Nah, lalu kita print out hari berikutnya, yaitu Selasa, lalu Selasa ordinal, ya. Nah, bagaimana hasilnya? Coba kita lihat dulu, ya. Nah, ini Senin ordinalnya 0, ya. Selasa ordinalnya 1, seperti kita perkirakan. Ya, ini semacam indeks di dalamnya, ya. Nah, lalu kita misalnya ini percobaan berikutnya bikin string tipe data, ya. Variabelnya another day. Misalnya kita tulis Senin huruf besar semua, ya. Ini literal string. Kita ingin mengecek, ya, apakah literal string ini sama dengan Senin yang enum enggak, ya, dengan cara another day dengan equals, ya, hari titik Senin. Jika sama, ya, equals, maka akan keluar enum
Senin sama dengan nilai string Senin. Tapi jika tidak sama, ya, enum Senin tidak sama dengan nilai string Senin. Kita lihat dulu hasilnya. Ternyata enum Senin di sini tidak sama dengan nama nilai string Senin. Ya. Nah, jadi ternyata ya si Senin ini kalau di equalskan dengan literal Senin, ini nggak sama. Ini literal string Senin, ini konstanta, hanya kita kasih nama Senin gitu. Ya, nggak sama. Jadi tipe datanya bukan bukan string ternyata si Senin ini, ya, nggak bisa. Nah, tapi kita usahakan lagi dengan cara begini. If another day equals, hari Senin pakai toString. Nah, toString ini adalah metode semua objek pasti ada toStringnya. Kalian boleh coba-coba semua objek di Java, bawaan dari Java standarnya, itu ada metode toString. Artinya, ini akan memberikan representasi dalam bentuk string dari suatu objek. Representasinya seperti apa? Nah, sekarang kita lihat si Senin ini representasinya seperti apa kalau toString. Kita cek apakah enum toString kalau sama ya, kalau sama dengan another day ya, di sini enum Senin toString sama dengan nilai string yang ini yang literal ya. Nah, kalau tidak sama berarti tidak sama. Kita cek. Ternyata sama ya, sama. Nah, artinya begini, para pejuang coding sekalian. Konstanta di dalam enum, jika kita ambil toString-nya, nilainya akan persis dengan nama konstantanya tapi dalam bentuk string. Senin, ya Senin, Selasa, Selasa, gitu loh, ya, Rabu, Rabu. Tapi harus pakai toString, ya. Jika tidak pakai toString, ya ini hanya konstanta saja, penanda, ya, bukan string ini, ya. Ini tipe datanya ya hari ya, enum hari ya. Nah, juga dari sini kita bisa belajar, tadi kita ambil ordinalnya, ya, selalu dari 0 mulainya. Ini udah pasti 0, 1, 2, 3 berurutan dan selanjutnya. Nah, jadi diharapkan dengan contoh sederhana ini, kalian punya feeling apa sih enum? Enum tuh barisan konstanta aja kayak gini. Mirip array ya, mirip array. Cuma array kalau dimasukin kayak gini nggak bisa ya. Array itu tipe datanya harus pasti integer, string. Kalau di enum ini bisa nama apa aja, terserah ya. Bisa nama hewan apa. Nanti toString-nya sesuai yang kita masukkan sini juga. Dan secara urutan selalu indeksnya 0, 1, 2, dan selanjutnya. Seperti itu ya. Nah, kita lihat, ini sekarang deklarasikan enum seperti kelas. Bedanya begini. Kalau yang tadi, enum ini kan seperti kita deklarasikan seperti variabel, yaitu di dalam kelas, yaitu public class enum jadwal pelajaran ya. Lalu di dalamnya ini kita deklarasikan variabel hari dari tipe data enum. Ya. Atau hari dari jenis enum. Ya. Karena setiap dideklarasikan enum sebetulnya jadi tipe data sebetulnya si hari ini. Ya, kayak kelas ya. Jadi ini kayak variabel atau seperti subkelas, artinya kelas di dalam kelas ya, karena enum itu seperti kelas. Nah, kita lihat kalau di sini kita coba enumnya kita deklarasikan di luar di luar kelas. Ya, di luar kelas. Ya. Nah, kelasnya kita ambil di sini namanya explore enum more. Ya. Nah, di sini dideklarasikan persis hanya di luar kelas. Ya. Saya ingin memperlihatkan ini sama aja. Jadi bisa di luar kelas dideklarasikannya, bisa di dalam kelas. Ya. Nah, hanya sekarang ada sedikit perbedaan. Saya seperti ini. Ya, saya deklarasikan variabel hari. Ya, ini array dari tipe data hari. Apa itu tipe data hari? Yaitu enum.
yang ini. Jadi kayak kelas aja ya, jadi kayak tipe data ini ya. Jadi kayak kelas. Jadi di sini tipe datanya hari ya, ini array hari. Nah, nanti saya bisa panggil hari titik values. Values ini juga adalah metode ya, metode statik yang sudah disediakan dari Java untuk mengakses enum. Jadi kita tahu untuk mengakses enum ada ordinal ya, ada ordinal, ada values sekarang. Ini values ya. Values ini akan memberikan nilai semua konstanta yang dideklarasikan di dalam enum. Diambil lewat ini ya. Disimpan sebagai array di sini. Jadi array di sini, array dari hari ini tipe data persis sama seperti ini ya. Seperti konstanta enum sama aja. Nah, saya akan perlihatkan nanti bisa diakses ya. Hari ke-0 nih ya. Tentunya Senin ya. Hari ke-0 ordinalnya berapa? Ini outputnya persis sama nanti ya. Hari ke-0 Senin. Hari ke-0 ordinalnya ya 0. Hari ke indeks ke-1 itu Selasa. Hari indeks ke-1 ordinalnya adalah 1. Ya. Output ininya juga sama ya. Jadi apakah another day ya yang Senin literal seperti tadi itu sama dengan indeks pertama ya dari array hari yaitu Senin ya. Ini tidak akan sama ya. Tapi kalau pakai toString akan sama. Nah, jadi bisa seperti ini juga. Ini untuk eksplorasi dulu ya, bagaimana kalian punya feeling seperti apa kita menerapkan atau menggunakan enum. Nah, selanjutnya kita akan bikin perbandingan bikin suatu aplikasi jadwal pelajaran nih sederhana ya. Ketika kita ingin misalnya mendefinisikan nama-nama hari ya, nama-nama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu secara alternatif ya. Dan biasanya kalau tidak pakai enum bisa seperti ini. Kalian perhatikan ya. Bisa kalian mendeklarasikan misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kalian pakai nilai. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Ini saya bikin statik biar bisa dipergunakan di main method. Ininya kan statik karena kalau statik di main method ya semua variabel yang dideklarasikan di dalamnya harus statik. Ini final artinya nilai ini nggak bisa dirubah di tengah jalan nanti ya. Nah, tentang nilai ini hanya penanda saja ya. Kalian sebetulnya ini nilainya terserah kalian. Misalnya ini bisa 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. Atau ini 8, ini 19, ini 21, whatever ya. Itu terserah kalian. Ini hanya penanda ya. Nah, lalu nanti saya akan bikin array nih. Array-nya tentunya tipe datanya harus integer ya untuk menyimpan hari-hari, nama-nama hari. Saya variabelnya juga hari. Tentunya harus integer. Kenapa? Karena di sini kan integer nih. Ya, kita bikin integer. Nah, lalu kita instansiasi ya. New array integer isinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kalau di sini Senin yang ini adalah Senin yang ini. Ya. Kalau Selasa yang ini. Jadi kalau di sini kalau seandainya tidak ada ini nih, tidak ada variabel final di atas ya. Seandainya yang variabel di atas ini tidak ada, kalian bikin seperti ini nggak bisa. Senin nanti tidak dikenal, Selasa tidak dikenal, Rabu tidak dikenal ya. Harus dideklarasikan dulu variabel sebagai integer. Berbeda kan kalau di sini bukan integer tapi enum tadi ya. Bisa langsung apapun di sini ya. Kalau ini sudah dideklarasikan dulu sebagai integer di atas, baru bisa bikin seperti ini. Nah, lalu kita pakai for dan switch ya. For untuk setiap ya. Kita deklarasikan di sini parameter h ya, integer. Jadi untuk setiap integer di dalam array hari yang ini ya. Setiap nilai integer artinya setiap nilai di dalamnya, ini kan integer ini ya. Di dalam hari pakai switch seandainya H si anggota dari hari ini ya, nanti ditelusuri satu-satu ya kan ya, maju-maju. Kalau H itu Senin ya. Nah, Senin ini sebenarnya 1 nih ya. Selasa 2 gitu. Karena sebagai integer ini sebenarnya kan variabel ya.
Rabu 3 gitu ya. Maka sistem out print lain Senin, misalnya upacara Senin ini jadwal pelajaran ya bahasa Indonesia dan matematika. Kalau Selasa ini hanya tes aja kan ya, matematika dan IPA. Kalau Rabu agama dan IPA, Kamis IPS dan olahraga, Jumat matematika dan sejarah, Sabtu kursus bahasa, Minggu libur. Kalau di luar Senin sampai Minggu ini default ya, hari tidak dikenal. Ini hanya sebagai tes ya. Nah, nanti bagaimana kalau pakai enum? Ya kan? Nah, ini kita pakai integer seperti ini dulu, bisa berbagai cara jadi ya. Nah, kalau pakai enum seperti ini. Ya. Jadi kita deklarasikan seperti yang sebelumnya, enum hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tidak harus ada variabel dulu kayak integer ya. Nah, langsung kita instansiasikan hari ya. Di sini ya, di dalam main metodenya sebagai tipe data hari dan array ya. Hari values, ambil semua nilainya ini, tinggal sama aja ya. For hari, jadi hari di sini kan sudah jadi tipe data ya. Hari H dalam array hari ya. Switch H Senin ya, persis sama ya. Nah, jadi saya di sini ingin memperlihatkan bagaimana menggunakan enum ya untuk pendeklarasian konstanta seperti ini. Bisa juga konstanta dideklarasikan sebagai variabel ini ya, pakai istilah final biasanya ya. Nah, ini seperti ini juga bisa, ini juga konstanta sama, tipe datanya integer. Kalau yang ini konstanta, tipe datanya enum. Ya. Seperti itu, ini sebagai kalian biar dapatkan feeling juga bagaimana perbedaan konstanta dengan enum dan kita deklarasikan kalau dengan seandainya dengan integer. Nanti outputnya seperti ini ya, karena itu hanya ditelusuri dari Senin sampai Minggu ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya, otomatis dikeluarkan seperti yang ada di coding yang sudah kita buat tadi ya. Kalau Senin, upacara Senin, bahasa Indonesia dan matematika, Selasa matematika dan IPA ya, dan selanjutnya. Nah, sekarang para pejuang coding sekalian, karena tadi sudah dikatakan bahwa enum itu di dalam Java seperti kelas, ya kan? Enum itu sebetulnya kumpulan konstanta ya, set atau barisan dari konstanta, tapi seperti kelas. Karena seperti kelas, enum bisa mempunyai metode. Enum bisa memiliki metode. Ini contohnya bagaimana cara membuat metode di dalam enum. Ya. Nah, di sini kita deklarasikan enum hari masih di luar kelas. Nanti kelasnya ini enum method ya. Ini udah otomatis main kelas ya. Nah, kita sekarang deklarasikan hari ya, H besar sebagai enum. Konstantanya adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Titik koma di sini, selesai ini. Enumnya selesai dengan tanda titik koma. Dilanjutkan di dalam enum ini kita deklarasikan suatu metode. Ya. Metode yang memberikan return tipe data string in English dan meminta masukan parameter tipe data string juga ya. Parameternya di sini H. Ini maksudnya saya bikin seperti ini in English adalah merubah nama hari bahasa Indonesia ke dalam nama hari dalam bahasa Inggris. Ya, caranya adalah kita deklarasikan dulu untuk nyimpan nilai nanti ya, string variabelnya day. Ya. Nah, inputan H yang diinput nanti ya kan kita nggak tahu yang input nama hari itu bisa huruf kecil, bisa huruf besar. Kan kita tahu nih Senin, Selasa, Rabu kalau sebagai enum kalau di stringkan ini persis seperti konstantanya. Ini kan konstantanya huruf besar semua. Maka nanti kalau dibikin ke string juga persis huruf besar. Karena itu untuk membandingkan, karena di Java huruf besar dan huruf kecil berbeda ya. Jangan sampai nanti di inputnya misalnya hari Rabu huruf kecil dibandingkan dengan Rabu yang ini sebetulnya sama Rabunya, tapi karena hurufnya ini huruf besar, lawan huruf kecil jadi dianggap tidak sama. Karena itu inputannya
kita jadikan huruf besar semua. Ya, caranya adalah kan H ini dari tipe data string. Nah, di kelas string, ya udah ada bawaan metode namanya toUpperCase. toUpperCase ini akan merubah semua karakter yang ada di string ya menjadi huruf besar semua dan di return. Nah, ini H sama dengan H titik toUpperCase, artinya seluruh huruf ya karakter yang ada di variabel H dirubah ke huruf besar, hasilnya yang huruf besar semua itu simpan lagi di dalam variabel H. Ya, simpan lagi di variabel H. Jadi berganti variabel H sudah huruf besar semua. Nah, lalu kita cek nih tipe data hari di sini ya. Variabel varam sama dengan hari titik value of. Nah, value of ini juga adalah metode bawaan dari enum. Ya, jadi kita sudah tahu ada ordinal, ada value of ya. Nah, ini value of ya. Jadi kita masukkan ya si string ini ya, value of ke hari, nanti akan di return hasilnya adalah salah satu dari konstanta. Kalau memang sama, misalnya Kamis di sini haknya, maka akan di return Kamis sebagai konstanta enum. Gitu loh. Ya. Nah, tapi kalau misalnya di sininya harinya nggak ada di sini, ya, harinya nggak ada di sini, ya, misalnya taruhlah hari minggunya bukan minggu tapi ahad gitu, hari ahad ya, hari ahad bahasa Arab minggu ya, itu nggak akan ditemukan di sini, ya, jadi nantinya di sininya null ya, nah hasilnya null. Nah, kita periksa switch ya, dengan switch param dari tipe data hari ini, case. Nah, ini tipe datanya bisa dicek dengan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Minggu. Senin di sini ini bukan literal tapi konstanta yang ada di sini ya. Senin. Jika si param ini Senin, berarti yang di input nih Senin sebagai literal string haknya ya. Nah, kita masukkan day ini dalam bahasa Inggrisnya Monday. Ya, selesai. Tapi kalau paramnya Selasa, maka Tuesday kita simpan dalam day. Kalau Rabu Wednesday, kalau Kamis Thursday, kalau Jumat Friday, kalau Sabtu Saturday, kalau Minggu Sunday. Kalau di luar ini semua kita bilang day is unknown, ya. Nah, lalu kita return day. Kenapa return day? Karena ini si in English ini memberikan return value ya, nilai yang dikembalikan sebagai tipe data string. Maka di sini return value dari si day, nilai dari si day, ya. Nah, ini jadi metode ini ya, metode in English kita deklarasikan di dalam enum ya, bagian dari enum hari di sini. Nah, ini contoh cara menggunakannya ya di dalam kelas. Taruhlah ada kelas enum method dengan main method, dan kita berharap nanti ketika memanggil dikasih argumen ya, apa argumennya nanti ya, nama hari ya. Nah, tapi kita cek dulu, kalau dia argumennya 0, dia lupa memberikan argumen nanti kita, maka akan keluar sertakan nama hari. Tapi oke, kalau ada inputan argumen, maka akan dipanggil ini hari titik in English. Ya, hari titik in English. Lalu dimasukkan args 0 seperti ini. Ya. Nah, ini bisa seperti ini karena ini metodenya statik ya. Kalau metode statik bisa langsung seperti ini, tidak harus di new gitu ya. Titik in English args 0, nanti system out print lain akan keluar di sini, tentunya print yang ini. Monday, Tuesday, Wednesday yang bahasa Inggrisnya ya, yang di return yang ini, yang day yang ini ya, atau day is unknown. Kita lihat contoh pemakaiannya di sini, outputnya. Misalnya kita setelah dikompil ya, jalankan Java enum method tanpa ada argumen, maka akan keluar sertakan nama hari. Tapi kalau kita kasih minggu, M-nya besar, huruf lainnya kecil, ini kan udah dirubah dulu ya, kedapatan nih minggu nih, maka keluar Sunday. Bisa juga huruf kecil semua, tidak masalah karena apapun ya, kecil besar, pasti sama kita sudah tadi di
convert dulu ke huruf besar semua ya, dirubah dulu ke huruf besar semua. Maka ini Tuesday. Kalau Rabu nih ya, Wednesday. Seperti itu ya. Salah satu contoh bagaimana kita mendeklarasikan metode di dalam suatu enum. Semoga dengan contoh tadi ya kalian mempunyai inspirasi ya tentang enum. Tentunya untuk pengetahuan lebih lanjut kalian harus banyak praktek dan eksplorasi sendiri ya para pejuang coding sekalian. Seperti biasa, contoh source code bisa di-download di http://jagocoding.web.id ya. Jangan lupa kalian jika belum untuk subscribe dan klik tanda lonceng agar kalian selalu dinotifikasi ketika ada video-video baru yang diupload ke channel Jago Coding. Semoga kalian selalu sehat walafiat dan sejahtera. Bye-bye.